Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa kembali bertemu di pengajian kita bersama kitab Kasyifatus Syaja Syarah Safinatun Najah karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Menyambung pembahasan kita kitab Kasyifatus Syaja, yaitu berkaitan tentang zakat. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Al-amwalul lati talzamu fiha az-zakatu sittatu anwa'. Harta-harta yang wajib dizakati itu ada 6. Ini menurut mazhab Syafi'i yang ditulis oleh pengarang kitab Safinatun Najah. Ada 6. Yang pertama an-na'am, binatang ternak, wan naqdan, emas dan perak, wal mu'asyarat, tumbuh-tumbuhan, wa amwalut tijarah, harta dagangan, benda-benda yang dijual, dagangan, war rikaz, rikaz ini harta temuan, wal ma'din, dan yang keenam dapat emas di bumi, maksudnya barang tambang, ma'din yang dapat dari tanah. Nah, ini adalah harta-harta yang wajib dizakati. Ini yang jelas disepakati di mazhab Syafi'i. Sekarang itu pembahasan zakat sudah lebih luas mengenai harta yang wajib dizakati dan profesi yang wajib juga dikeluarkan hartanya. Ini pembahasan kontemporer dalam lembaga-lembaga zakat kita hari ini. Zakat profesi itu masuk dalam kategori yang wajib dikeluarkan zakatnya, dan semua lembaga zakat memakai itu. Tapi sebenarnya yang paling penting dari zakat ini adalah selama itu harta dan itu memenuhi hitungannya, nisab dan haulnya itu sampai, maka dikeluarkan zakatnya. Intinya adalah melebihi dari standar kehidupan biasa, sudah lebih hartanya, itu berarti dikeluarkan zakatnya. Belanja duit banyak, nah ya toh. Cuma paling tidak syarat standar zakat itu terpenuhi. Haul setahunan, artinya harta itu bersimpan setahunan. Lalu yang kedua nisab sampai hitungan. Nah, untuk nisabnya ini biasanya standarnya adalah emas, yaitu 85 gram emas. Standarnya kurang lebih segitu. Jadi harta-harta kita bisa dihitung terlebih dahulu. Jadi yang diperiksa itu adalah kepemilikannya ini punya siapa, itu dicek terlebih dahulu. Lalu setelah sudah diketahui kepemilikan, lalu kepemilikannya ini diapakan, apakah disimpan, dipergunakan atau apa. Nah, itu setelah itu baru bisa ketahuan, dan ini misalnya milik bersama atau tidak, karena itu akan mempengaruhi dalam penghitungan zakat. Contoh sederhana adalah kambing itu zakatnya 40 ekor. Jadi 40 ekor kambing, seseorang memiliki 40 ekor kambing selama setahun, itu baru wajib mengeluarkan zakat. Bilanya dalam setahun itu antara 30, 31, 35, berkurang pulang 25, 30 tuh. Kada pernah sampai 40, atau pernah sampai 40 cuma 2 bulan. Nah, ini berarti belum wajib zakat karena belum sampai 40. Tapi ketika kambingnya itu dalam setahun itu di atas 40, 45, 50, 60, 65, 70, 75, publik pulang 50. Cuma pasti di atas 40 stabil dalam setahunan, berarti wajib mengeluarkan zakat kambing. Ini kepemilikan yang sendirian. Tetapi kalau ada dua orang
memelihara kambing di tempat yang sama bergabung. Jadi si A bisi kambing 20 hikung, si B bisi kambing 30 hikung. Nah, yang menggaduhakan si C. Menggaduhakan sama aja kan itu. Nah, ini apakah wajib zakat? Karena kan kalau digabung jadi 50 ekor. Wajibkah zakat? Wajib. Kenapa jadi wajib? Karena hitungannya sampai yaitu lebih 40 ekor. Makanang bisi kada sampai seitu. Iya, tapi karena bergabung jadi wajib zakat. Yang dikeluarkan apa? Seikung. Bapak nang berdua nih bisa-bisa ya berbagi dua kah? Terserah ya. Itu. Nah, bisa juga sebaliknya. Kan 40 ekor itu seikung kambing. 40 ekor. Jadi misalnya si A bisi kambing 40 hikung, si B bisi kambing 40 hikung. Nah, yang menggaduh si C misalnya lah supaya nyaman bergabung nih di satu tempat. Berarti totalnya ada 80 ekor. Apakah zakatnya 2 ekor kambing? Kada. Jadi dari 40, jadi ini dari 1 sampai 39 ekor kambing itu belum wajib zakat. Dah. Dari 40 sampai 120 itu zakatnya seikung kambing. Zakatnya seikung kambing. Nah, berarti apabila ada 2 orang bergabung 40 jadi 80, yang dikeluarkan zakat kambingnya berapa? Seikung aja. Nah, ini malah berkebalikan dengan yang 20 tadi. Ini salah satu konsep zakat yang di binatang ternak. Nah, jadi ada spesifikasi tersendiri. Jadi penting bagi kita untuk memeriksa harta yang kita miliki sampai atau kada. Karena ini hukumnya wajib. Wajib ini bilanya kada digawi berdosa. Tapi bilanya kada digawi bang masih kawala dikodok, ya wajib dikodok. Karena misalnya kada paham masalah zakat, padahal harta bersimpanan ini di atas nisab sudah bertahun-tahun. Hitung-hitung sekalinya sudah 5 tahun bisi harta di atas nisab. Berarti ada 5 tahun nih kelewatan. Tiap tahun tuh berzakat juga, berzakat fitrah. Tiap tahun berzakat juga, zakat mal. Cuma ada harta lain yang terlewat kada terhitungnya. Itu kayak apa? Berarti dikodok. Sama kayak sembahyang, nah itu aja rumusnya. Karena dalam Islam itu sangat menghormati yang namanya kepemilikan, harus jelas. Nah, sebelumnya mungkin pernah ulun sampaikan dalam hal kepemilikan ini. Jadi misalnya nih, ini banyu lah. Kan tadi ada banyu sini dijulungi. Ini kada mungkin berjualan banyu ka ulun. Kada mungkin, karena pasti membari dah. Kada mungkin menjual, soalnya pas bulik banyu tadi 2 botol 1.000 aja. Nah, itu menjualnya. Ini pasti membari sudah. Maksudnya ini kan menjulung. Berarti jadi ampun ulun banyunya ini karena dibari. Ya, tok pemberian. Nah, pindah kepemilikan itu selain dibari bisa juga dijual. Ini paling banyak yang terjadi. Bisa dijual, menukar, jual. Bisa juga itu pindah kepemilikan, prosesnya sewa menyewa. Nah, misalnya mic, karena ada mic lalu menyewa mic. Nah, menyewa ini menyewa atau dibari atau menukar itu sama-sama memiliki hak memakai dan menginjamakan. Kita dibari orang banyu, bolehlah membari udah orang lagi, boleh. Kita menukar banyu, bolehlah menjual lagi, boleh. Barang nih misalnya, kita menyewa mic, bolehlah disewakan lagi, boleh, karena memiliki hak kepemilikan. Kalau minjam itu hak pakai. Sebenarnya ketika kita minjam itu tidak memiliki hak untuk meminjamkan ke orang lain. Sebenarnya itu dalam hak meminjam. Nah, ini kepemilikannya dalam Islam itu sangat jelas. Nah, zakat ini sedikit berbeda dengan konsep itu. Kenapa? Karena konsep zakat itu adalah harta orang lain yang berada di tangan kita. Kayak itu. Jadi sebujurannya
walaupun secara tampilan, secara administrasi terdata itu harta kita, tapi sebujurannya di sisi Allah Subhanahu wa taala hartanya tadi adalah ampun orang, ampun yang asnaf 8 yang innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin dan seterusnya. Wal gharimin wa fi sabilillah, itu yang 8 golongan tadi itu yang sebenarnya berhak. Nah, ini masalah kepemilikan. Nah, zakat ini termasuk penstabil juga antara harta orang kaya dengan orang miskin, saling berbagi. Jadi kalau kita belajar ekonomi itu kan ada ngarannya sistem kapitalis, ada ngarannya sistem sosialis. Nah, kalau di Eropa itu kita perhatikan sistem sosialisnya itu luar biasa. Jadi pajak penghasilan itu ini di Eropa Bang, sampai 40%. Jadi punya gaji 10 juta, 4 jutanya gesan pajak di Eropa Bang itu. Nah, dalam Islam konsep berbagi itu kadang itu, tapi apa dengan zakat. Apakah cuma zakat? Ada banyak yang lain. Ada ngarannya infak, ada ngarannya sedekah, ada yang ngarannya wakaf. Ada yang ngarannya wakaf. Bayangkan nih, tempat-tempat ibadah kita, madrasah kita, pesantren kita itu tanahnya berasalkan dari wakaf. Nah, gara-gara ada wakaf ini, maka ada ongkos biaya yang terpangkas karena ada wakaf. Ada menukar itu. Ada menukar, ada yang wakaf. Menukari mbah itu diwakapakan, ya itu tadi, itu ngarannya. Nah, jadi konsep dalam zakat ini ingin mengajarkan itu. Dan ulama-ulama sudah banyak yang membahas tentang ini. Kalaunya dalam ulama Banjar yang detail membahas masalah zakat, ini adalah Datuk Lampayan. Jadi kalau dalam kitab Sabilul Muhtadin, bilanya pian ngalih membaca Arab Melayunya, terjemahannya banyak aja. Terjemahannya ada aja kayak itu nah. Yang Sabilul Muhtadin. Nah, itu Datuk Lampayan menjelaskan secara rinci dan detail mengenai zakat produktif. Kayak apa, misalnya ada orang miskin kada modal, dari harta zakat tadi dijulungi gesan modal. Misalnya yang bisa behuma, alat gesan behuma mulai cangkol, tajak, seberataan. Kalau yang bisa berdagang, zakatnya tadi, zakat produktifnya untuk modal berdagang sampai itu sudah diatur. Nah, itu bagian dari zakat. Nah, habis selesai musannif ini membahas masalah zakat di kitab Safinatun Najah ini, beliau membahas di pembahasan terakhir masalah puasa. Nah, adapun masalah haji di sini kadedak itu. Jadi sampai puasa aja. Puasa ini kemarin sudah kita bahas ada beberapa bab sampai syarat wajib. Jadi ulun langsung ke ma yajibu fi al-qada wal kafarah. Nah, ini langsung di pembahasan tentang yang wajib qada dan kafarah. Faslun wa yajibu ma'al qada'i lisawmi al-kafaratul uzma wa ta'ziru ala man afsada sawmahu fi ramadan yauman kamilan bi jima'in tamin asimin bihi lisawmi. Nah, jadi dalam bab puasa ini ada yang ngarannya qada, ada yang ngarannya kafarah. Ya. Ada yang ngarannya qada, ada yang ngarannya kafarah. Jadi secara umum ibadah-ibadah kita ini wajib digawe. Bilanya kelewatan daripada waktunya, ada yang ngarannya qada, ada yang ngarannya qada. Qada itu membayar, merapel. Misalnya kayak sembahyang dulu. Sembahyang itu kan ada 3 jenis. Satu, adaan. Kamu diartikan tunai. Cuma maksudnya adaan itu adalah dikerjakan pada waktunya. Lalu yang kedua, i'adatan, mengulang. Lalu yang ketiga, qadaan. Nah, ini untuk sholat lah, untuk sholat. Secara umum ibadah wajib itu dikerjakan. Bilanya tertinggal diqadha.
Itu secara umum. Nah, untuk sholat sendiri itu ada 3 macam jenis pembahasan mengenai waktu. Ada ngarannya adaan. Adaan itu adalah sholat dikerjakan di dalam waktunya. Sholat dikerjakan di dalam waktunya. Entah di awal waktu, di tengah waktu, di ujung waktu. Yang penting masih di dalam waktunya. Misalnya sembahyang asar, berarti mulai azan asar sampai sebelum maghrib. Itulah waktu asar. Jadi misalnya ada orang sembahyang asar jam 5:30, itu apa hukumnya? Itu hukumnya masih adaan karena dikerjakan di dalam waktu. Tetapi apa? Tetapi rugi karena kada digawi di awal waktu. Kada dapat pahala awal waktu. Lawan namun 5:30 nih kayaknya kada mungkin ada masjid atau musola langgar masih sembahyang asar. Ketinggalan jamaah tuh nyata dah. Nah, kecuali sama-sama beimbayan terlambat juga jam 5:30. Kecuali itu. Nah, cuma itu masih adaan ngarannya. I'adatan bang, i'adatan itu adalah sholat yang dikerjakan di dalam waktunya tapi mengulang. Misalnya kayak apa? Misalnya sembahyang dahulu asar sorangan karena mengira kada ada jamaah. Sekalinya 10 menit kemudian hanya ada orang berjamaah, lalu 4 pulang mau ulangi. Nah, ini ngarannya i'adatan. I'adatan ini hukumnya sunnah. Yang kedua. Lalu yang ketiga, qadaan. Qadaan ini apabila dikerjakan sudah lewat waktunya. Adaan itu jelas sembahyangnya sah. I'adatan jelas sembahyangnya sah. Qadaan itu jelas sembahyangnya sah. Tapi bilanya menggawi sembahyang sebelum waktunya itu kada sah. Kecuali jamak takdim. Itu aja. Wah ini nah, kita sembahyang isya. Sahlah sembahyang isyanya, kada sah. Bilanya lewat waktu bang, sembahyang isya misalnya orang azan subuh, sidin hanyar mulai sembahyang isya kelewatan atau guring kayak apa? Nah itu ngarannya lewat waktu, lewat waktunya. Walaupun guring itu dimaafkan, cuma yang jelas di luar waktu lah. Kayak jam wah ini nah, ada nang sembahyang asar kayak apa tuh lewat waktunya berarti itu qadaan. Berdosa karena melambatkan, tapi sembahyangnya tetap sah. Lawan sudah gugur dosa kada menggawi sembahyang itu sudah gugur dosanya. Jadi dosanya dosa bala lambat gitu aja. Itu ngarannya qadaan. Nah, itulah puasa bang samalah, puasa sama. Puasa itu digawi bulan Ramadan. Tapi bilanya ada yang menggawi di luar bulan Ramadan, itu ngarannya qadaan. Zakat bang, zakat ini belain. Zakat ini dikerjakan, ditunaikan ya memang harus sesuai waktunya, yaitu sampai haul sesuai waktunya. Bila terlewat apa ngarannya? Ya qadaan. Tetapi zakat ini boleh dibayar atau ditunaikan sebelum waktunya. Nah itu sah. Ini beda daripada sembahyang lawan puasa belain. Daripada sembahyang puasa lawan haji belain. Zakat ini boleh berdahulu. Nah, zakat fitrah sebujurannya wajibnya itu adalah apabila ada orang siapapun lah ini umat Islam, muslimnya atau muslimah, sidin masih hidup tenggelam matahari terakhir bulan Ramadan, tetamu tenggelam mataharinya itu nah tetamu masih hidup, tetamu waktu itu hanya wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kenapa jar rancak awal puasa ada orang berzakat berdahulu pertengahan puasa kayak apa sahajalah sahaja karena khusus untuk zakat boleh bayar berdahulu. Misalnya buan pian lah di rumah bersimpanan emas 90 gram, zakatnya kayaknya bulan Sapar. Wah ini anak bayar berdahulu jar bulan Sapar, kalau pina kada inget lagi duit gesen bayar zakat, kalau pina kada ada bayar berdahulu boleh lah, boleh aja kada apa-apa. Nah jadi belenan. Nah kalau nya puasa ini wajib sesuai waktunya. Nah itu yang istilah qadaan dalam fikih. Karena qada ini dalam bab tauhid beda lagi. Makanya kan rukun iman itu yang keenam apa? Qada dan qadar. Tulisannya nang itu juga, tapi maknanya lain. Ini qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Nah itu berarti bab tauhid. Nggih.
Ya, ya, ya. Jadi ada ingat sembahyang ini berapa kali sudah ketinggalan selama istilahnya lama hidup gitu. Ya. Jadi boleh katanya ditebus pada bulan puasa Jumat terakhir. Jadi itu katanya mengganti semuanya katanya. Nah adalah itu dalam Ustaz itu. Nah, jadi Iya. ada ingat kebanyakan ketinggalan dengan Ustaz. Jadi katanya di Jumat terakhir bulan puasa itu sembahyang apa kita kayak mengganti kodok itu semua lunas. Ya. Nah, Betul guys. enggak ini rancak dulu nih takonin yang itu. Sampai inilah untuk kitab nama membedakan itu ini belum tetamu yang itu ada tetamu itu. Cuma kayak ini bang, bilanya pertanyaannya bolehkah atau kada mengkodo bulan puasa aja? Jawabannya sebujurnya boleh. Mengkodo sembahyang bulan puasa aja, sebujurnya jawabannya boleh aja, ada masalah. Nah cuma bilanya pertanyaannya kayak ini ulang, apakah mengkodo di bulan puasa itu kawa mengcover yang kehilangan banyak itu? Inya 50-50, maksudnya kayak ini kita tertinggal sembahyang zuhur sekali dibayar sekali, kada kawa tertinggal zuhur 5 kali digawi sekali aja kayak itu. Jaka ibarat hutang pentol 5 biji dibayar sih biji aja lah ya 5 tetap. Nah maksudnya kayak itu. Nah walaupun pahala dalam puasa bulan Ramadan itu kan kayak ini lah rumusnya, bila sembahyang sunat pahalanya kayak sembahyang wajib, bilanya yang ibadah wajib itu kali 70. Nah kayak itu. Lalu jar supaya mengkodonya itu sekali itu kayak sama dengan 70 kali, mengkodonya bulan puasa aja kayak apa itu. Ini lain. Karena apa? Karena itu masalah pahala. Amunnya ibarat gaji itu di tunjangannya, lain di pokoknya. Nah, menggawi sembahyang ini pahalanya tuh pokok, lain yang tunjangan. Amun pokoknya kada digawi, tunjangannya kada dapat. Nah, itu. Jadi kayak apa jar amunnya pertanyaan lain pulang lah. Kayak apa jar bilanya banyak benar sembahyang ditinggalkan. Kada ingat lagi hitungannya. Kayak apa tuh caranya? Nah, sebenarnya disederhanakan, Bang. Sederhanakan. Maksudnya kayak apa? Satu, umur wah ini sudah berapa? Umur berapa? Misalnya umur hanya sadar nih hanya terbuka hati anak sembahyang umur 40 tahun. Misalnya saya itu. Lalu dicek atau diingatkan bahari akil balik kira-kira pas kelas berapa? Rasa ingatan kelas 2 SMP. Rasa ingat kelas 2 SMP. Mimpi basah tuh pertama kelas 2 SMP pertama-tama. Nah, dihitung-hitung kira-kira kelas 2 SMP tuh umur berapa? Misalnya umurnya nih 14 tahun. Nah, berarti 40 kurang 14 berapa? 26. Berarti ada 26 tahun kada sembahyang. Belum lagi. Nah, lu diingat-ingat selama mulai akil balik sampai 40 tahun itu apakah sembahyang perai tarus atau ada aja sembahyang? Nah itu diingat-ingat. Kayaknya dasar perai tarus bang. Sembahyang hari raya aja jar. Ada yang setahunan tuh kada pernah sembahyang. Dasar hari raya aja sembahyang. Nah tuh nyaman menghitungnya. Banyak bener gitu. Tuh, begitu pulang apa? Nah, yang nyaman memang menghitung tuh lah pakai masahi. Berumus gitu kan. Ya paling kada bilanya kada sampai ya Allah ulun panat bener dah lintuhut dah. Cupu karing bener dah sembahyang mengkodo. Lah paling kada ada usaha membayari. Nah, sudahlah tahunnya ketahuan misalnya. Ketahuan nih ada 26 tahun. Dari 26 tahun tadi dicek kira-kira ada berapa hari. Kan dalam sehari itu ada 5 waktu. Nah, dalam sehari itu ada 5 waktu. Dalam setahunan itu ada kurang lebih 365 hari. Bilanya tahun kabisat 366 hari. Dihitung kira-kira dalam setahun. Misalnya sehari itu ada 5 kali 30, 300 dah. Sebulanan, 300 kali. Kayak itu. Paling kada dulu usaha pertama dihitungi dulu. Nah, embang megawinya uyuh benar.
menggawinya amun hendak ada uyuh sambil menggawina sembahyang wajib. Jadi misalnya sembahyang subuh sambil mengkodo sembahyang subuh, terserah aja mengkodo nih hendak sebelum subuhnya orang semasjidan sembahyang sunat subuh sidin mengkodo subuh dah. Atau sesudah sembahyang subuh terserah aja kodone, terserah aja waktunya. Apabila terserah aja. Kadada masalah lagi, kadada masalah, kadada waktu larangan mengkodo nih anak pagi, siang, malam terserah aja. Tiap kali sembahyang wajib mengkodok mencicil. Nah mencicil kira-kira lah amun mencicil nih digawe begamatan setahun bisa kada karasaan mang begamatan bahula katuna. Bilanya misalnya kan ini 26 tahun dihitung-hitung dah dipres-pres rasanya ada sembahyang di sini dapat angka 18 tahunnya bang kayaknya mengkodo lagi nih mengkodo 18 tahun 18 tahun ketahuan nih yang belum sembahyang sama sekali, ingat benar parai. Lalu sudah mengkodok sampai 3 tahun, berarti sisa 15 tahun nih cicilan sembahyang. Kamu masih ada cicilan nggak? Iya masih ada cicilan lah sembahyang sekalinya meninggal sisa 15 tahun. Itu kayak apa? Itu yang di akhirat di kiamat, hari kiamat tuh yang yaghfirullahu ma yasha, terserah Allah Subhanahu wa taala aja lagi. Bahwa kayak apa jar terserah Allah tuh terserah aja. Bisa jadilah orang tadi itu masuk neraka juga. Cuma karena taubatnya sudah pas bujur di neraka lawas timbul dipotong masa di nerakanya dihancapi stumat ya. Bisa jadilah para lalu Allah Ta'ala karena menghukum bisa jadi. Itu terserah Allah Ta'ala aja lagi. Karena apa? Karena sembahyang itu memang wajib nomor 1, ditakuni di akhirat nomor 1. Cuma dosanya tuh hubungannya lawan Allah Ta'ala, kadada lawan manusia. Kadada yang orang ada sembahyang juhur, orang yang sembahyang juhur tetangga terzolimi ada. Kadada terzolimi. Behirian bang, behirian tuh malah aneh pulang. Itu juga kada pernah sembahyang juhur dan behiri. Kenapa kada pernah? Itu lain pulang. Cuma yang jelas sembahyang itu kada dosa lawan makhluk. Lain dosa lawan makhluk. Dosanya lawan Allah Ta'ala. Namun dosa lawan Allah Ta'ala itu terserah Allah Ta'ala aja lagi. Tapi rumus ini kada kawa dipakai sembarangan. Maksud dipakai sembarangan tuh kan kayak ini. Biar jangan sembahyang aja. Kan dosa sembahyang ini terserah Allah Ta'ala aja lagi. Ya lu pakai sembahyang. Ini itu lain. Kada kayak itu rumusnya. Cuma yang jelas ketika ada seseorang bertobat, banyak benar nih tahunnya. Asal benar dah. Cuma sudah dibayari begamatan sekalinya sampai umur itu belum habis lagi. Kayak apa jar? Itu terserah Allah Ta'ala. Itu sebuting. Dan terakhir penutup bisa juga yang anak nih tahu abah ini dahulu rancak pare sembahyang. Nang anak ini rasa kasihan non kuitan nang anak membayari bisa jualan nang itu bisa juga. Lain menghadiah lain mengkodoakan sembahyang hadiah itu kan kita sembahyang sunat 2 rakaat pahalanya dihadiahkan. Kalau mengkodoakannya harus pas. Jadi misalnya kuitan ada tertinggal sembahyang 20 kali. Itu 20 kali itu sembahyang isya aja. Misalnya nih. Nah, berarti mengkodokannya tuh 20 kali sembahyang isya. Sembahyang hadiah tuh Bang, sembahyang hadiah tuh kita sembahyang pahala sembahyang hadiah pahala sunatnya tadi itu dikirim. Nah, itu. Kalau mengkodoni dasar harus sama kayak mengkodo puasa kayak itu juga. Kuitan tertinggal puasa ada sehari misalnya dasar kada puasa sidin karena garing atau kada puasa apa gitu dibayariakan itu harus puasa kayak biasa dasar kayak biasa. Jadi sembahyang hadiah itu lain mengkodo sembahyang lain tapi itu kita sembahyang sunat ada dapat pahalanya dikirim. Ini beda lah mengirim makan pahala lawan menggawiakan kewajiban itu beda. Kalau mengirim makan pahala itu kawa gesan siapapun. Gasan yang rajin sembahyang lawan yang kada rajin sembahyang kawa. Tapi bilanya mengkodoakan ini khusus gasan yang terhutang. Bilanya sidin sembahyang tunai aja kada usah dikodoakan. Kayaknya kalau sidin tertinggal kada usah. Sidin penyembahyang aja itu lain kada usah. Bapak nang ini ya Pak mengirim makan pahala aja. Jadi itu kalau nyegawin di dunia kita bisa tabel, ada skema, ada statistiknya. Kayaknya penting Bang untuk ibadah kita ada statistik juga itu. supaya tahu hitungannya. Insyaallah ini kita sambung di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan
kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah.